para hadirin dan para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan. Wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibnu Abbas, "Wa hayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur
seperti mukjizat Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Qur'an yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu, di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya, kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak.
Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh apa namanya? Butuh untuk berusaha menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah, ya. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh, ya. Akhlak itu bisa diusahakan, akhlak itu bisa dirubah. Yang mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya. Ya,
seluruh akhlak Nabi luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mukjizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk, mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk, mungkin pernah menipu dan yang lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah, mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami yang harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Sofa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi SAW. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi SAW. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian mereka mengangkat rame-rame. Tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah,
Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meletakkan menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzdzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun, ya. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang dai dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi dai ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi nabi dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat, dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh, ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Ya. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah menitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah Al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi
sebelum beliau menjadi nabi, apalagi setelah nabi menjadi seorang nabi. Karena kalau seandainya nabi sebelum menjadi nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini. Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah SAW terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Makanan istri kita pun, masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah komentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid saifun min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang
Kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah SAW dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari, apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah azanillahu yakum, di antara para ulama mengatakan di antara mukjizat sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Taib, bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW
wasallam. Jadi perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa disingkat? Aisyah tu jadi ya Aisyu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka kebiasaan mereka satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang 3 nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. 4 nama. Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren. Muhammad Abdullah. Abdullah Muhammad. Panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karenanya merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira, ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Iya, kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah sebagaimana. Ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman
Pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karenanya antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, wah, bu, kok nggak sikatan sih? Jangan gitu, kasihan hatinya apa-apa tersentak, sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, kilana junubun, fayaqula da'li fa aqulu lahu da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi SAW, da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an, Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng, ya. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng, menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya, tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita
bapaknya adalah kepala suku. Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofia, ya, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, membunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofia dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofia melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofia disebutkan tatkala Sofia radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofia untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofia naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya. Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin enggak seperti gitu juga. Artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan Bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus. Tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat Bu, itu gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Ya akhi, yang benar aja. Mana pemuliaan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmilul laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan duluan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan duluan. Fataqaddamu, mereka jalan duluan membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan duluan, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat.
Tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi SAW, taqaddamu, kalian jalan duluan. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja, intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, nggak ada yang lihat, kemudian lomba lari, ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah SAW. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, nggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat nggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya Dek. Ingat nggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat nggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya. Tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, nggak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri nggak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta, di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kunna lanaral hilal tsummal hilal tsummal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai' nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami melihat hilal dalam 2 bulan,
dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aswadan, yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi mengatakan apa? Gharat ummukum, ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan 2 hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum, ibunda kalian cemburu." Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara 2 gunung. Kalimat kambing di antara 2 gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin.
Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin, dan dia tidak pernah menolak kalau dia punya sesuatu dimintai maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar, dan dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fatu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berfikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berfikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berfikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor onta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Nabi berikan dia 100 ekor onta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi, ini motor, kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling dia benci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor onta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor onta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Safwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua buat, belum kasih lagi, kasih rumah, belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekkan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan onta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun
sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahassanaha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut, tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente? Ya Ustaz saya. Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah nolak permintaan, kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu." Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. "Inni sa'altuhu litakuna kafani." Saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu. Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.